Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nisfatul Mustofiyah, NIM E 2018-20287. Di sini saya akan menanggapi video dari Bapak dosen yang menerangkan tentang inflasi dalam perspektif ekonomi konvensional dan Islam. Di mana definisi dari inflasi yaitu kecenderungan naiknya harga secara umum dan terus-menerus dalam waktu dan tempat tertentu. Jadi, di mana suatu agregat harga selalu naik. Dan kapan terjadinya inflasi itu? Terjadinya inflasi itu pada bulan-bulan tertentu dan waktu-waktu tertentu. Yang selanjutnya yaitu macam-macam inflasi. Macam-macam inflasi itu ada 3, yaitu yang pertama berdasarkan sifatnya, yang kedua berdasarkan penyebab dari inflasi, yang ketiga yaitu berdasarkan asal dari inflasi. Yang pertama berdasarkan sifatnya itu ada 3, yaitu yang pertama inflasi menyerap, di mana inflasi menyerap itu dihitung per tahun ini antara 1-10%. Yang kedua yaitu inflasi menengah. Inflasi menengah yaitu di mana inflasi dalam 1 tahun ini dihitung antara 10-30%. Dan yang ketiga yaitu inflasi tinggi, di mana inflasi itu dihitung setahunnya antara 30-100%. Bahkan bisa lebih di atas dari 100%. Yang kedua yaitu berdasarkan penyebab dari inflasi, yaitu ada 2, inflasi permintaan dan inflasi penawaran. Yang pertama yaitu inflasi permintaan. Inflasi ini timbul karena permintaan masyarakat akan berbagai macam barang terlalu tinggi, terlalu kuat atau terlalu tinggi. Jadi, masyarakat membutuhkan bahan-bahan pokok seperti beras, minyak, dan bahan-bahan lainnya itu terlalu tinggi, padahal produksinya itu masih sedikit. Yang kedua yaitu inflasi penawaran. Inflasi penawaran ini timbul karena kenaikan biaya produksi atau berkurangnya penawaran agregatif. Yang ketiga yaitu berdasarkan asal dari inflasi. Itu terjadi antara inflasi yang berasal dari dalam negeri dan inflasi yang terjadi di luar negeri. Di mana inflasi yang berasal dari dalam negeri yaitu jadi dalam negeri itu bahan baku harganya naik atau karyawannya naik, ataupun dalam permintaan negeri itu tinggi padahal persediaan sedikit, itu akan menimbulkan harga naik. Yang kedua yaitu inflasi yang berasal dari luar negeri. Harga bisa naik apabila dalam negeri produsen itu mengalami gejolak, atau memang dari luar negeri sendiri yang memang harganya sudah naik atau mahal, seperti harga HP, harga otomotif mobil itu sudah memang mahal. Yang selanjutnya yaitu dampak inflasi. Dampak inflasi dalam perspektif ekonomi Islam itu ada 4, yaitu yang pertama menimbulkan gangguan terhadap fungsi uang, terutama terhadap fungsi tabungan, fungsi pembayaran di muka, dan fungsi unit perhitungan. Yang kedua yaitu melemahnya semangat masyarakat untuk menabung. Yang ketiga meningkatkan kecenderungan berbelanja terutama untuk barang-barang non-primer dan mewah. Yang keempat yaitu mengarahkan investasi pada hal-hal tidak produktif seperti penumpukan kekayaan serta pengorbanan investasi produksi. Yang terakhir yaitu kebijakan inflasi. Kebijakan inflasi itu ada 2, yaitu kebijakan fiskal dan kebijakan moneter.
di mana kebijakan fiskal itu tujuan dari kebijakan fiskal dalam Islam adalah untuk mencapai stabilitas ekonomi, tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi, dan pemerataan pendapatan. Kalau yang kebijakan moneter, yaitu Bank Islam harus mengarahkan kebijakan moneternya untuk mendorong pertumbuhan dalam penawaran uang yang cukup untuk membiayai pertumbuhan potensial dalam output jangka menengah dan jangka panjang demi mencapai harga stabil dan tujuan-tujuan sosial ekonomi Islam. Mungkin cukup sekian tanggapan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.